kepada calon juara 1. Karena ini baru calon, kita belum diumumkan. Setuju ya? Oke, calon juara 1. Kepada calon juara 1 kami persilakan. Seluruh panitia yang telah mengadakan lomba catur yang diikuti oleh beberapa peserta. Dan terima kasih juga kepada panitia terus ya atas segala dukungan. Baik. Kesaksiannya mana? Kemenangan itu bukan karena kekuatan. Baru juga kali ini saya mendapatkan yang namanya juara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada calon juara 1. Tepuk tangan dong. Calon juara 1. Menunggu dari panitia pengumuman resminya. Jadi karena masih ada waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi. Jadi kita kan harus adil. Karena kan demi kesejahteraan masyarakat. Yang paling penting adalah domino. Ganda. Kelihatannya ganda ini luar biasa, persaingan ketat. Beberapa minggu persiapannya luar biasa. Jadi sampai ada yang memberikan kode kepada saya supaya jangan dibocorkan apakah ada balang 6 atau balang 5. Baik, Bang, sudah ada? Belum. Sambil menunggu untuk perorangan, domino perorangan. Calon juara 1. Oke, calon juara 1 kami persilakan perorangan. Silakan masuk ke depan untuk kesaksian. Ya, waktu dan tempat kami persilakan.
Jauh. Ngipas di bawah AC. Demi merayakan hari 17 lalu ya Gimana? Terima kasih kepada calon juara domino tunggal. Tepuk tangan dong. Ya. Selamat datang kepada calon juara domino ganda. Sebelum memberikan satu dua kata dari domino ganda, perlu kami jelaskan bahwa sebelum bapak-bapak hadir, bahwa masing-masing juara catur sudah memberikan kesaksiannya sampai mereka mendapatkan juara itu. Jadi supaya kita adil di komisi kaum bapak ini, maka wajib hukumnya untuk memberikan kesaksian dan perbuatan kepada kita semua. Jadi nanti apakah disut atau berdua juga bapak sekaligus. Kepada calon juara satu domino ganda kami persilakan. Nama timnya apa? Kami mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita bisa berkumpul bersama, tapi kita tahu semuanya itu karena anak Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan seluruh panitia yang ada. Kami berdua sangat kami bangga, di mana kebanggaan kami yang kita nggak kenal jadi kenal. Betul. Memang semuanya kita di sini orangnya. Betul. Tapi lewat kumpulan kita ini kami sangat bersyukur. Bisa kita kenal satu sama lain. Amin. Kebanggaan kita kepada Tuhan.
kepada calon juara domino ganda atas partisipasinya, maka benar kata Tuhan akan dengan bahasa saya. Terima kasih telah bergabung. Semoga nanti ke depan terus dan terus kita akan bersama-sama dalam pelayanan khususnya di Komisi Kaum Bapa. Selanjutnya, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena telah di atas pertolongannya Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam acara HUT kemerdekaan 75 tahun yang dikoordinir oleh kaum bapa dan pemuda di tempat ini. Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Yang kami hormati pendeta jemaat, yang kami hormati rekan-rekan majelis, yang kami hormati pengurus, ketua komisi di tingkat jemaat, dan yang kami sayangi para peserta lomba persaudaraan, lomba persahabatan pelayanan di gereja WKP yang telah mengikuti dari minggu kemarin sampai saat ini. Bapak Ibu, saat ini kita bersyukur lebih kaum Bapak memperingati kegiatan ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, di mana kita telah merdeka 75 tahun. Tepuk tangan untuk kemerdekaan kita. Kita yakin bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata hanya di tingkat angka, tetapi kemerdekaan rohani, bahwa kita telah merdeka bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan adalah punya kita, dan kita yang beriman, yang takut akan Dia. Maka dengan itu Bapak Ibu, dengan kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita wajib layak bersorak-sorai. Kita wajib bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dengan itu, sebelum kita masuk lebih jauh ke hadirat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan saat dulu dimulai. Bapa yang baik, Engkau begitu luar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih bagi kami, atas penyertaan selama 75 tahun. Engkau telah merdekakan kami, dan saat ini Tuhan, kami merdeka bersama dengan Engkau. Kemerdekaanlah punya kami yang hakiki. Tidak ada seorang pun yang berebut, tapi itu di tangan kami. Engkau telah mengangkat kami, memberikan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Marilah
Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan bersama. Sebagai nas pembimbing kita pada saat ini, kita ambil dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud pasal 96 ayat pertama sampai Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semangat ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana dari pagi hari hingga sampai pada saat ini Tuhan telah menyertai kami, melindungi, memelihara kami. Di mana pada hari ini kami telah mengadakan perlombaan yang dipimpin oleh kaum bapa di jemaat di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan perlombaan ini dengan baik. Kami telah melaksanakan dengan penuh sukacita, dan kami percaya semua itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, puji syukur hanya kepada-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu, karena Tuhan telah menyertai kami, menolong kami dalam perlombaan ini. Maka kami tidak lupa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rangkaian kehidupan kami. Biarlah kuasa Tuhan yang berkuasa dalam setiap apa yang kami laksanakan. Dan pada saat Tuhan mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga nanti mau mendengarkan kebenaran firman. Mari ya Bapa, Engkau memimpin kami semua, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami ini, kami sepakat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa di tempat ini. Dan kami mau beribadah Tuhan, biarlah karena kasih-Mu kepada kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, atau yang melayani kami pada saat ini, baik yang WL, pemusik, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau rapi hamba-Mu ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, tambah-tambahkan pewahyuan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami, dari awal hingga sampai pada akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti. Wajib kita semangat. Kenapa? Karena kita telah bebas. Ini tahun kemerdekaan. Kalau terjadi di tahun 1945 yang lalu, ini tahun kemerdekaan. Sekarang kita sudah merdeka. Siapa yang akan merdeka di tangan? Siapa yang belum merdeka? Siapa yang belum merdeka? Angkat tangan. Ternyata semua kita sudah merdeka. Puji Tuhan. Maka dengan itu apa? Karena
75 tahun lamanya Engkau memberkati kami. Kami telah bebas. Kami telah menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terlebih khusus kami yang ada di tempat ini, Jemaat WMKP Jakarta, Komisi Kaum Bapa, telah mengambil bagian dalam perayaan HUT ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tandanya Tuhan bahwa kami adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami rindu akan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau yang berkarya bagi kehidupan kami, Engkau yang berkata-kata bagi kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menegur kami, dan Engkau yang memberikan semangat bagi kami untuk terus berjuang dalam hidup ini. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-16. Sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Kalau sudah kita dapat semuanya, mari kita membaca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai Allah. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Salam. Salam. Merdeka. 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 Masih ada yang belum merdeka. Mungkin lagi sibuk dengan membaca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini tepatnya tanggal 17 dan hari Senin kita merayakan HUT ke-75 tahun Indonesia sudah merdeka. Kalau Bapak Ibu mungkin belum terbayang, adakah orang yang tidak bisa merayakan HUT 75 tahun hari ini? Pasti ada. Adakah yang sedih? Pasti ada. Yang ada di tempat ini kita sukacita terus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 6 tahun lamanya, 6 tahun yang lalu, yang saya rasakan, yang kami rasakan sekeluarga, bukan sukacita seperti yang kita rasakan hari ini. Makanya saya katakan demikian. 6 tahun yang lalu itu yang saya rasakan adalah kesedihan dengan berpisah dengan orang tua yang saya kasihi, saya. Maka setiap tanggal 17 itu mengingatkan kami bahwa itulah waktu kami berpisah secara manusia, tapi secara Bapak Akhirul Balani Pak Musodente disukun. Pas penurunan bendera jam 5 sore, dia bilang selamat tinggal semua.
kita hari ini kita bersuka cita, ada. Ya. Malahan hari ini tadi pagi jam 8 ada yang satu rumah dengan kami meninggal. Itu kita tidak tahu. Tetapi mereka merdeka bersama Yesus Kristus. Kita juga merdeka semasih ada di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan merdeka, apa sih kata merdeka itu? Tadi di dalam pujian kita, ini tahun Yobel, ini tahun bebas. Bebas itu merdeka, lepas dari semua yang dirasakan, ya. Tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain, ya. Atau tidak dikekang oleh siapapun. Itu Indonesia sampai saat ini. 75 tahun yang lalu, apa yang mereka rasakan? Orang tua kita pun bersaksi yang ada di kampung bahwa mereka sembunyi. Siapa tahu ada yang menjadi. Kalau cerita di kami itu karena kami ada tekeburu, maka ada mereka ambil tali dari ujung kampung sana ke ujung kampung sana, itu tanda-tanda kalau ada musuh itu. Ketika bergerak tali itu maka ada musuh. Maka mereka cari cara untuk menyembunyikan mereka. Sekarang kita tidak perlu sembunyi-sembunyi, kita sudah bebas. Bangsa Indonesia sudah bebas. Tetapi apakah semuanya sudah bebas? Bebas secara ekonomi, bebas secara hukum. Tetapi yang terpenting adalah kita orang percaya kita telah bebas dari belenggu dosa. Amin. 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 Amin di belakang. Amin. Merdeka. 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 Sudah merdeka. Ya. Maka saya sedikit salut kemarin tuh bahwa yang tahun-tahun kemarin kok pemuda yang bergerak dengan 17. Kok tiba-tiba kaum bapak? Makanya waktu kaum bapak, ya, Pak Ketua dan beberapa rekan yang lain datang saya sebagai Ketua Majelis dan Pendeta Jemaat, Bu, boleh nggak kami adakan kegiatan? Dalam hati saya, lah, kok kaum bapak yang lebih semangat daripada pemuda? Pemuda ini di mana? Tetapi ternyata dalam kegiatan kaum bapak, pemuda juga tidak mau kalah. Mereka mengambil bagian dalam kegiatan. Jadi sebenarnya ada satu hal yang kita ambil dari kegiatan seperti ini. Ya, makanya beberapa tahun kalau orang tua kita, kalau majelis-majelis berkata apa sih tujuan pemuda ini mengadakan kegiatan tanggal 17, harus ada makna, ya, harus ada tujuan. Ya. Yang tadi ada saudara kita berkata bahwa dengan kegiatan kaum bapak maka kita terjalin hubungan persaudaraan, sama dengan tema yang disiapkan oleh panitia, kebersamaan dalam pelayanan. Itu yang penting. Lewat kegiatan 17 Agustus ini maka kita tingkatkan pelayanan dengan bergandengan tangan. Itu dia. Kami harap nantinya kaum bapak dan tidak ketinggalan juga pemuda teruskan untuk pelayanan
boleh kunjungan, ya. Jangan menunggu majelis kalau majelis masih telat atau masih ragu-ragu karena ada corona. Tetapi saya percaya semangat kaum Bapak semakin meningkat dengan adanya kebersamaan dalam pelayanan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, begitu kita diajak, ya, di dalam ayat ini, di mana saya mengambil tema bagi kita adalah mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita adalah orang yang telah dimerdekakan. Itu yang saya katakan tadi. Namun jika kita merenungkan sejenak, siapakah kita, diri kita ini, dan siapakah kita ini sebelum kita merdeka? Kita adalah orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang telah dibelenggu oleh dosa. Tetapi ketika telah kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus, maka kita telah menang bersama Dia. Di situ ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam firman Tuhan ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ini, yang sebenarnya ini ayat 11 sampai 17, tetapi saya mengambil tadi ayat emasnya, ya, adalah ayat ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Yang pertama yang perlu kita tingkatkan di dalam kehidupan kita ini adalah sikap terhadap diri sendiri, menjauhkan diri dari keinginan daging. Ada di ayat yang ke-11 kalau boleh kita melihat dari belakang. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata bukan hanya perantau seperti kita ini, karena kita dari Nias merantau di kota metropoli ini, bukan. Kita ada di dunia ini hanya merantau, biar kita percaya, biar kita ingat. Maka apa yang Tuhan inginkan, ya, karena kita hanya orang yang merantau di dunia ini, karena tempat yang kekal untuk selama-lamanya ada di sana yang Tuhan sediakan. Maka apa yang perlu kita kerjakan semasih ada di tempat ini adalah menjauhkan diri dari keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu apa itu? Boleh kita melihat di Galatia pasal 5 ayat 6 dan seterusnya. Dia sebutkan beberapa poin di situ. Pencabulan, iri hati. Kita sebagai manusia masih ada di dalam hati kita, memiliki perasaan-perasaan yang egois. Itu yang kita jauhi. Mungkin saya minta kesediaan salah satu pemuda untuk membaca itu di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersungguh atau tidak bersungguh
tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Teruskan ayat 19 sampai 20. 19:40 ya. Masih tetap pasal 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perbuatan kecemaran luar, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh. pemecahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya satu poin saja yang saya ambil dari sini. Yang penting dalam kebersamaan ini adalah menjauhkan diri dari perselisihan dan iri hati. Kalau ada yang mencari-cari selisih, maka tidak ada kebersamaan ini. Kalau ada sedikit hal-hal kecil maka dibesar-besarkan, maka tidak terjalin hubungan kebersamaan. Kita bersyukur dengan tema kaum bapa, dan saya percaya tema favorit Jemaat GKP Jakarta ini, kebersamaan dan kekompakan. Semoga ini kita terus mengingat tema ini, atau moto. Kalau di KPPA mereka bilang moto kekompakan. Jadi mari kita menjalin hubungan kebersamaan dan kekompakan itu benar-benar yang dengan takut akan Tuhan. Ya. Benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang disebut-sebut tadi dari ayat ke-19 ini sampai ke-20. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengalami kemerdekaan yang sejati bersama dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah sikap terhadap lingkungan atau orang yang tidak seiman dengan kita, memiliki cara hidup yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kaum bapa ini dan kita semua, baik itu komisi yang lain, bahwa keberadaan kita di sini adalah biar benar-benar menjadi garam dan terang. Ya. Yang kemarin saya dengar bahwa ada di depan itu yang berkata, tolong kalau sudah selesai ibadah, mohon segera pulang, yang berkerumun di depan itu, apalagi di depan rumah saya. Ya, mari kita ingat itu, karena masih dalam transisi, ya. Jadi kita juga harus patuhi, ya. Dalam firman Tuhan di ayat yang ke-12 berkata, di dalam 1 Petrus pasal 2 ini, di dalam ayat ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan kemuliaan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bukan saya yang berkata ini, firman Tuhan, ya. Maka saya mengambil bagian poin kedua ini, sikap terhadap orang yang tidak seiman dengan kita, bahwa memiliki cara hidup yang baik. Ya, jadi walaupun kita sedikit kalau orang melihat bahwa hanya memandang sebelah mata, kita sebagai orang percaya, atau boleh, kalau boleh pun nggak mereka melihat. Buktinya di mana-mana, ya. Awal corona kemarin di Cikarang sana diusir yang lagi ibadah di rumah. Kita bersyukur ada di tempat ini, lingkungan ini tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ya, walaupun ada sedikit kekhawatiran, ketakutan kepada kita, kalau kita terlalu larut malam, terlalu banyak di depan itu, tetapi puji Tuhan sampai saat ini masih baik-baik saja. Ya. Itu mari kita memiliki sikap terhadap lingkungan, jangan hanya keegoisan ada, wah kita kan yang baik yang kita lakukan, kita kan lebih kuat, jangan, kita saling menghargai intinya. Yang ketiga,
Mengalami kemerdekaan yang sejati bersama Yesus Kristus itu yang ketiga di dalam ayat yang ke-17 ini dikatakan sikap terhadap saudara seiman. Sikap terhadap saudara seiman. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-17 ini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Bapak Ibu, kalau di Galatia berkata demikian, Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, maka lakukan yang terbaik. Tetapi di ayat ke-17, hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di sini sikap terhadap saudara seiman. Bapak Ibu, kalau kita di dalam satu organisasi gereja ONKP, kita tidak melihat bahwa dia marga apa, kita tidak melihat bahwa dari mana kampungnya, kita tidak melihat bahwa dia fisiknya kecil, tinggi, gemuk, putih dan segala macam. Sampai sekarang tidak. Kita bersyukur kita fine-fine aja, oke-oke aja. Ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12, dikatakan di situ bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Maka apa yang kita lakukan? Saling mendukung, saling menasihati, ya. Itu yang baik. Kita bersyukur sampai saat ini kalau sedikit majelis, ya, agak kurang aktif dalam berbagai kegiatan dan ada komisi-komisi yang mengambil alih untuk melakukan yang terbaik untuk merangkul saudara-saudara yang agak ragu-ragu, agak malu-malu dan segala macam. Buktinya hari ini yang tadi saudara, saya nggak tahu namanya, yang juara satu. Ya, jadi bersaksi bahwa walaupun baru kenal, ya, jadi kita bisa bekerja sama, ya. Karena perlombaan ini bukan juaranya, ya, yang kita lihat sebenarnya, ya. Tapi bagaimana rasa persaudaraan itu. Makanya tadi saya bilang bahwa kita tidak pernah melihat bahwa dia dari Gunung Sitoli, dia Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan segala macam. Kita hanya satu di dalam Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Satu tubuh di dalam Yesus Kristus, orang yang percaya kepadanya. Mari kita membangun rasa kebersamaan ini lewat pelayanan kaum bapa. Yang akan calon-calon kaum bapa, gabunglah dan setialah bersama kaum bapa. Ada bapak ketua yang selalu ada di depan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh baik Engkau, sungguh mulia Engkau di dalam hidup kami. Kalau pada sore menjelang malam ini Kau memberikan kesempatan bagi kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, mengambil bagian dalam perayaan HUT ke-75 tahun. Indonesia telah merdeka, Indonesia telah bebas, dan kami juga telah bebas dibelenggu oleh dosa. Tapi kami menang bersama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam kehidupan kami, keseharian kami, tolong Engkau berkati kami ya Bapa, pimpin kami dan tuntun kami, sehingga apapun yang Engkau inginkan kami lakukan lewat firman-Mu, Engkau ajarkan kami pada sore hari ini, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Sore hari ini kembali bahwa kita ini orang yang sudah merdeka. Tuhan telah merdekakan kita. Orang yang merdeka, orang yang bisa bersyukur. Orang yang merdeka, orang yang bisa berterima kasih. Firman Tuhan berkata, datanglah ke hadiratnya, bawalah persembahan yang baik baginya.
hari-hari Bapak Ibu bermau sedang sinamalang ni Roda Yesus dan alaman dapat persemani segi kefutau dia fau sedang nitiman ke Yesus berikan keputusan yang terbaik berikan ekspresi yang terbaik ini hasil usaha yang ada juga semua yang dengan seni berikan yang terbaik bagi semua bagi kita orang-orang yang sudah
Bapa, dengan sukacita kami pada sore hari ini, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 75 tahun lamanya ya Bapa, kami telah bebas, kami telah menang. Itu adalah hanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, Engkau teruskan kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami selalu ada di dalam naungan kasih-Mu Bapa. Dalam segala apapun yang kami rindukan, dalam segala apapun yang kami gumuli pada saat ini, kami percaya bahwa ada Tuhan yang menjawab bagi kami. Seperti yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah permohonan kami, inilah permohonan kami kepadamu. Kalau kami Jemaat MKP Jakarta secara khusus Komisi Kaum Bapa telah mengambil bagian dalam perayaan HUT ke-75 tahun Indonesia telah merdeka, itu adalah rasa sukacita kami, itu adalah rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami, karena Tuhan selalu menolong kami, karena Tuhan selalu menjawab apapun yang kami inginkan dan apapun yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini hamba-Mu menyerahkan di dalam tangan-Mu Komisi Kaum Bapa. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin kompak, semakin bergandengan tangan, terlebih khusus Tuhan dalam mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Karena biarlah benar-benar Tuhan kaum Bapa ini menjadi kepala bagi keluarga masing-masing, dan bahkan yang mendukung dalam pelayanan di Gereja UNKP Jakarta. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lebih khusus kami bersyukur Bapak, sejak memulai kegiatan ini Bapak, untuk kegiatan HUT ke-17 ini ya Bapak. Kami tahu banyak hal, kekurangan, kelemahan kaum Bapak dan bahkan panitia. Ampuni ya Bapak, baik dalam sikap, tindakan, bahkan kata-kata sekalipun. Mungkin ada saudara-saudara yang merasa tersinggung ataupun merasa kurang senang di tengah-tengah kegiatan ini. Ampuni ya Bapa, sehingga pada saat ini selalu kami menang bersama Yesus Kristus. Dikalahkan semua belenggu dosa, dikalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, tetapi kami telah menang bersama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara yang telah menang dalam kegiatan ini. Biarlah lewat itu ya Bapa, mereka merasakan sukacita damai sejahtera bersama Tuhan, dan bahkan kebersamaan di kaum Bapa ini semakin meningkat dan bahkan menjalin hubungan yang terbaik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang Kau dengarkan bagi kami pada sore hari ini. Kami mohon lewat Roh Kudus-Mu Engkau selalu berkarya terus Tuhan, untuk mengajar kami, untuk mengingatkan kami bahwa kami ini menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Berkati kami Tuhan, dan bahkan persembahan yang telah kami kumpulkan Engkau berkati ya Tuhan. Jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat dalam segala pergumulan kami pada saat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga ya Bapa, seluruh jemaat di UNKP Jakarta, walaupun kami tidak semua hadir di tempat ini, tetapi kami percaya bahwa mereka juga merasakan sukacita pada hari ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka ya Bapa. Dan bahkan kami berdoa dalam segala pergumulan hidup, baik dalam keluarga dan bahkan pribadi lepas pribadi. Hanya Tuhan yang tahu, dan hanya Tuhan yang bisa menjawab bagi kami, memberikan sukacita terus siang dan malam dan seterusnya Tuhan bersama dengan kami semua. Bapa, begitu juga kami berdoa dalam kegiatan kami di Gereja UNKP Jakarta untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di lantai 2 ini ya Tuhan. Kami tahu kami sebagai manusia yang sangat terbatas, manusia yang sangat-sangat tidak mempunyai kekuatan, tetapi ada Tuhan yang lebih dari kami, yang memberikan bagi kami. Ada Tuhan yang kaya, yang mencukupkan bagi kami apa yang kami butuhkan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah semua proses penyelesaian lantai 2 ini hanya didasarkan oleh kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam pergumulan kami ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami juga ya Tuhan, yang telah berbagi kasih untuk kegiatan pembangunan lantai 2 ini. Biarlah Tuhan yang membalaskan di dalam kehidupan keluarga,
pribadi lepas pribadi, dan bahkan pergumulan hidup Tuhan yang menjauh bagi mereka. Bapa, pada sore hari ini menjelang malam ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kalau ada kegiatan yang lain yang dilanjutkan oleh Kau Bapa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang bercampur tangan. Terlebih-lebih Tuhan, program-program ke depan, biarlah Engkau yang memimpin, menuntun komisi Kau Bapa, dan bahkan panitia yang selalu siap untuk mengerjakan dan bahkan untuk melayani. Tuhan, Engkau mampukan mereka. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu mulai dari awal, pertengahan, dan bahkan kami mengakhiri. Kami sadar, kami tahu banyak kekurangan kami. Ampuni kami Bapa, dan bahkan Engkau sempurnakan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan arahkan hatimu kepada-Nya. Tuhan memberkati engkau yang telah memanggil engkau sampai saat ini. Tuhan memberkati engkau dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Tuhan memberkati engkau dengan rohnya sebagai penghibur penguatan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Amin. Ibadah selesai. Salam. Merdeka.